Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anakku? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Minggu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang musik tradisional, pengertian musik tradisional, dan juga tentang simbol musik dan simbol non-musik. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang jenis musik dan juga fungsi musik tradisional. Ya, baik. Jenis musik pada umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah musik vokal. Yang kedua adalah musik instrumen. Dan yang ketiga adalah musik campuran. Berikut. Musik vokal. Musik vokal adalah seni suara yang dihasilkan melalui mulut manusia. Jadi ketika kalian bernyanyi tanpa diiringi alat musik, tanpa diiringi instrumen, hanya suara kalian saja bernyanyi, itu disebutnya adalah musik vokal, seperti paduan suara, ya. Yang berikutnya adalah musik instrumen. Musik instrumen adalah pertunjukan, penampilan, ya, seni suara yang dihasilkan oleh suara alat musik atau media bunyi-bunyian. Jadi ketika kalian tampil memainkan alat musik tanpa ada vokal, itu disebutnya adalah musik instrumen. Contohnya kalian memainkan suling, trompet. Nah, kan kalian tidak bernyanyi, tapi hanya memainkan alat musik saja. Itu disebutnya adalah musik instrumen. Yang ketiga adalah musik campuran. Ya. Musik campuran adalah seni suara yang dihasilkan dari paduan seni suara vokal dan bunyi instrumen. Jadi, pada musik campuran ini ada suara vokal, ada juga suara alat musik, ada pengiringnya. Misalnya band, ada vokalisnya, ada pemain gitarnya, ada pemain bassnya, ada pemain melodi, ritme, dan juga drum. Jadi ada vokal, ada pengiring musik, itu disebutnya adalah musik campuran, ya. Berikutnya, jika dilihat dari segi pagelaran seni karawitan atau musik tradisional, dibagi menjadi 3 kelompok pada musik tradisional karawitan, ya. Yang pertama disebutnya adalah karawitan sekar. Yang kedua, karawitan gending. Yang ketiga, karawitan sekar gending. Ya, ingat-ingat, yang pertama karawitan sekar, yang kedua karawitan gending, dan yang ketiga karawitan sekar gending. Baik, Bapak akan ngebahas tentang karawitan sekar. Karawitan sekar adalah seni suara atau vokal daerah yang diungkapkan melalui suara mulut manusia yang bersentuhan dengan nada, bunyi, atau instrumen pendukungnya. Contohnya seperti pada gambar di samping, ya, itu contohnya adalah rampak sekar. Jadi sama seperti barusan yang musik vokal itu pada umumnya, karena ini adalah karawitan, disebutnya karawitan sekar. Bisa dipahami ya anak-anakku? Baik, berikutnya adalah karawitan gending, yaitu seni suara yang diungkapkan melalui alat musik daerah atau alat bunyi-bunyian. Contohnya adalah kecapi suling. Jadi seperti musik instrumen. Cuman karena ini adalah kedaerahannya, musik tradisionalnya disebutnya adalah karawitan gending. Contohnya adalah kecapi suling. Gitu ya. Jadi hanya bunyi instrumen saja, hanya bunyi alat tradisionalnya saja. Berikutnya adalah karawitan sekar gending, yaitu bentuk penyajian seni suara
daerah yang memadukan sekar dan gending. Ya, seperti itu. Seperti ketika ada pagelaran wayang kulit, mesti ada instrumennya dan juga ada sindenya, ya. Jadi ada yang bernyanyi, ada yang sinden, ada yang sekar, ada yang mainkan alat musik. Kalau pada tadi waktu yang jenis musik yang umum disebutnya adalah musik campuran. Nah, kalau pada musik tradisional ini disebutnya adalah karawitan sekar gending. Baik, berikutnya, bunyi itu berasal dari getaran suatu benda. Dalam musik bunyi berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah bunyi vokal. Bunyi vokal itu yaitu adalah berasal dari suara manusia. Yang berikutnya adalah bunyi instrumen. Bunyi instrumen itu yaitu adalah suara yang berasal dari alat musik. Jadi sumber bunyi itu ya ada dua, ada dari manusia, ada dari alat musik. Kalau dari manusia disebutnya vokal, kalau dari alat musik disebutnya adalah instrumen. Baik, berikutnya, sumber bunyi instrumen itu ada 5. Ya, ingat-ingat, sumber bunyi instrumen itu ada 5. Yang pertama disebutnya adalah idiofon, yaitu alat musik yang bunyinya berasal dari tubuh instrumennya. Yang kedua adalah membranofon, dari getaran membran. Yang ketiga adalah kordofon, getaran senar dawai. Yang keempat adalah aerofon, getaran udara. Yang kelima adalah elektrofon. Baik, kita ulas sedikit. Kordofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari dawai. Dawai itu kawat atau senar. Contohnya adalah sasando. Ya. Berikutnya idiofon, alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri yang terbuat dari bahan perunggu, besi, kayu. Contohnya gong. Yang ketiga adalah membranofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari kulit atau fiberglass. Jadi dari membran. Contohnya adalah kendang. Berikutnya adalah aerofon, alat musik yang sumber bunyinya dari udara. Contohnya suling. Jadi alat musik yang ditiup ya dari bunyi udara, maka disebutnya adalah aerofon. Berikutnya elektrofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari aliran listrik, elektronik. Contohnya adalah organ. Jadi alat musik ini bunyi bisa dipakai apabila alat musik ini ada aliran listrik. Disebutnya adalah elektrofon. Itu adalah 5 sumber bunyi alat musik. Ya, tadi ada idiofon, ada aerofon, ada kordofon, ada membranofon, dan yang kelima adalah elektrofon. Berikutnya, fungsi musik tradisional. Yang pertama, sarana upacara adat. Yang kedua, sarana pengiring tari. Yang ketiga, sarana komunikasi. Yang keempat, sarana hiburan. Yang kelima, sarana ekspresi diri. Baik, kita bahas sarana upacara adat, yaitu biasanya berkaitan dengan upacara-upacara kelahiran, kematian, perkawinan, keagamaan, dan berbagai bentuk upacara adat lainnya. Berikutnya, sarana pengiring tarian, yaitu bunyi-bunyian dibuat oleh masyarakat untuk mengiringi tarian-tarian khas daerahnya. Ya, yang berikutnya adalah sarana komunikasi, yaitu alat musik tertentu dapat menghasilkan bunyi-bunyian tertentu yang memiliki makna tertentu pula bagi anggota
masyarakatnya. Biasanya ini bisa menjadi salah satu hal yang magis gitu ya. Oke, berikutnya sarana hiburan. Sarana hiburan, musik biasanya merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian. Yang kelima, yang terakhir adalah sarana ekspresi diri. Para seniman musik, pencipta lagu, maupun pemain musik menganggap musik adalah media untuk mengekspresikan diri mereka. Mereka dapat mengaktualisasikan potensi dirinya, mengungkapkan perasaan, pikiran, dan gagasan. Barusan adalah fungsi alat musik tradisional, ya. Sekarang menjelaskan tentang alat musik menurut fungsinya. Itu ada 3. Ada ritmis, ada melodis, ada harmonis. Ritmis yaitu tidak bernada, ketukan kuat, asis, dan ringan, tesis. Jadi alat musik yang tidak punya nada hanya bunyi tak tak dung dung. Jadi hanya bunyinya satu nada aja seperti itu ya. Tidak punya do re mi fa sol la si nya itu disebutnya ritmis. Contohnya drum, kendang, gong, itu seperti itu. Yang berikutnya adalah melodi, melodis. Itu cirinya melodi pada suatu lagu, tidak bisa memainkan chord sendiri. Jadi melodi disebutnya yang jadi memainkan. Contohnya adalah suling. Jadi dia hanya bisa do re mi fa sol la si, itu seperti itu. Yang berikutnya adalah harmonis. Cirinya berfungsi sebagai pengiring, dapat memadukan paduan nada. Contohnya seperti gitar, main sendiri bisa, mengikuti bisa. Organ itu juga disebut salah satu contoh dari harmonis. Sekian, terima kasih video pembelajaran pada kali ini. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa bermanfaat buat anak-anakku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.